Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya ingin juga menyapa, saya punya ibu-ibu kekasih ini, rupanya ada satuan kegiatan Persekutuan Wanita YPPI sudah standby dari tadi, luar biasa. Jangan lupa siapkan, selesai ini kami lanjutkan kopi live-nya nanti di tempat ibu-ibu ya. Dan semua Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan kami, selamat sore, apa kabar? Doa kami dari Batu kiranya semua dalam keadaan sehat. Yang sudah vaksin jangan lupa tetap protokol kesehatan, tetap dijaga. Dan jangan lupa siapkan kopinya. Kalau ada kue monggo supaya percakapan kita sore hari ini lebih menarik lagi. Saya tidak tahu ini Pak Moses sudah standby atau belum ini. Juga Bapak Ibu dari Majelis Perwakilan di seluruh Indonesia, Majelis Perwakilan khusus di Jakarta, dan semua gereja-gereja yang senapas dengan YPPI, GMI, GPIN, selamat sore, dan semua Bapak Ibu yang tentu senang menikmati Coffee Live. Salam jumpa pada sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam perbincangan santai kita, dalam acara kita Coffee Live. Topik kita sore hari ini, saya pikir Bapak Ibu sudah perhatikan dan mungkin ada yang bertanya. Karena temanya tidak biasa, ketika kuasa berbicara. Jadi nanti yang berbicara hanya kuasa, kami diam-diam nanti. Ya, kita memakai bahasa antropomorfis, kita pakai bahasa seperti ini, seperti kuasa berbicara. Dan sore hari ini maksudnya kita akan membahas lebih khusus tentang kuasa. Kalau orang gereja mungkin pikirin mulai kuasa Roh Kudus. Tapi tidak selalu bicara tentang itu. Maka sore hari ini kita akan sama-sama membahas topik ini, ketika kuasa berbicara. Apa yang terjadi ketika kuasa berbicara? Katanya kuasa adalah segalanya. Katanya. Dalam filsafat vitalisme dikatakan ini adalah kuasa itu adalah kekuatan irasional yang dapat mewujud dalam, ini istilah-istilah agak sulit sedikit, mungkin sambil minum kopi bisa ucap ulang-ulang ini. Otoritarianisme, diktatorisme, dan totalitarianisme. Apa itu? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Dan bicara tentang kuasa yang berbicara ini, sekarang di tangan siapa kuasa itu? Ketika kuasa itu ada di tangan, siapapun bisa melakukan apa saja. Sayangnya
penyalahgunaan kuasa akan bersifat destruktif, dari arogansi, pembunuhan karakter hingga pemusnahan hakikat kemanusiaan. Menurut penelitian seorang ahli dalam leadership, Robert J. Clinton, para pemimpin dalam Alkitab yang dapat mengakhiri kepemimpinannya dengan baik, itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Jawa, finishing well, itu hanya 30%. Sedangkan 70% mengakhirinya biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga mengakhiri dengan buruk dan buruk sekali. Finishing welek tenan. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah kegagalannya dalam memanage atau menggunakan kuasa, atau kita katakan power abuse, penyalahgunaan kekuasaan. Maka itu diperlukan kasih luar biasa, KLB, bukan konferensi luar biasa ya. Kasih luar biasa untuk mengelola kuasa, kalau dalam bahasa susahnya itu, bahasa Alkitab itu exousia dan authority dan dynamos, kuasa atau power. Nah, bagaimana dua kuasa tersebut bisa diwujudkan dalam realitas hidup orang percaya, tapi juga sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, bagaimana kita mengelola, memanage kuasa ini. Nah, sore hari ini kita akan membahasnya nanti lebih dalam. Tapi sebelumnya itu jangan lupa Bapak Ibu siapkan kopinya. Kalau sudah siap, boleh bersama-sama dengan kami di studio nanti untuk menikmati kopinya. Jangan lupa, nikmati kopinya, temukan solusinya. Puji Tuhan Bapak Ibu, di studio Sentosa YPP sudah bersama dengan saya dua narasumber yang nanti akan menolong saya untuk kita bercakap-cakap santai, berbincang-bincang santai di sekitar kuasa ini. Kami bukan orang-orang yang berkuasa, tapi diberi kuasa oleh Tuhan untuk bicara paling tidak. Karena kuasa itu satu kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Paling tidak mampu untuk bicara itu sudah luar biasa kan. Baik, sore ini bersama dengan saya di studio yang pertama Bapak Pendeta Roland Octavianus. Iya. Selamat sore Pak Roland. Selamat sore Pak Ferdi. Kita jumpa lagi dalam Coffee Live. Jumpa terus ya. Jumpa terus Pak. Ngopi terus Pak. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Dan dalam pelayanan beliau cukup luas sehingga kita nanti akan mendengar pemaparan dari beliau di sekitar tentang kuasa. Kemudian juga bersama dengan saya di studio Bapak Pendeta Gunario Sudarmanto. Selamat sore Pak Dar. Selamat sore Pak Ferdi. Beliau adalah beliau adalah Rektor Institut Injil Indonesia 2013-2019. Puji Tuhan, jadi paling tidak Bapak-Bapak ini yang bersama saya pernah bagaimana mengelola yang namanya kuasa itu di dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Baik, Bapak Ibu harap sudah siap di rumah ya. Kita akan mulai percakapan kita. Pak Roland, Pak Dar, ini bicara tentang kuasa. Ini kalau Pak Dar pasti ini kuasa gelap lagi nih. Saya kuasa terang aja Pak. Oke, Pak Dar kuasa gelap, Pak Roland kuasa terang ya. Terang, yang terang-terang aja. Saya kuasa abu-abu aja Pak. Di antara gelap dan terang. Baik. Nah, menurut Bapak-Bapak, kalau dengar kata kuasa itu apa yang terlintas Pak ya? Bicara kuasa. Wah, dia punya kuasa. Wah, dia berkuasa. Wah, dia pakai kuasa. Wah, mereka lagi berebut kuasa. Apa sih kuasa itu Pak? Kok menarik sekali nampaknya. Sampai diperebutkan. Iya, karena kita kata kuasa itu memberikan seseorang itu untuk melakukan, memimpin atau menentukan sesuatu. Okay. Maka kuasa itu untuk menentukan. Sehingga setiap orang itu kepengen menentukan sih. Okay. Jadi mau jadi penentu ya. Menentu. Sehingga mereka rebut, aku yang tentukan, aku yang mau, aku yang itu. Dan semua orang harus ikut. Nah, itu dia.
Itu masalah. Ya. Kalau Ya. tidak hati-hati. Oke. Pak Roland penentu. Pak Dar? Ya, pasti itu adalah sebuah kemampuan yang akhirnya diklaim menjadi sebuah hak. Oke. Hak melakukan sesuatu karena dia diberi kemampuan tadi, maka dia juga dengan haknya itu mau menentukan segala sesuatu. Ya. Nah, kalau kita bicara seperti ini, sebenarnya manusia itu siapa sih? Kadang-kadang juga kelihatannya mau melebihi Tuhan. Padahal seharusnya kuasanya kan tentu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Iya. Ya. Dari perspektif ini, Bapak melihatnya, siapa sih manusia itu sebenarnya? Kok sampai pingin rebut-rebut kuasa? Padahal itu kan harusnya diberikan, bukan dicari. Iya. Betul. Gimana Pak Roland? Ya, kuasa itu kalau menurut iman Kristen, kuasa itu adalah bukan yang bersifat mutlak, hanya diberi kuasa untuk mengelola. Bukan kuasa untuk menentukan hidup dan mati Oke. atas sesuatu. Bukan. Dia tidak berhak. Manusia tidak berhak untuk kuasanya untuk menentukan, kamu saya boleh hidup dan kamu boleh mati. Tidak. Tetapi dia harus hanya diberikan kuasa kelola. Dan yang menarik, kelola itu bukan untuk merusak. Kelola itu untuk menghasilkan sesuatu untuk kebaikan dirinya dan sesamanya, bukan untuk dirinya sendiri. Oke. Harus dikelola, menghasilkan sesuatu, baik untuk orang lain, baik untuk dirinya. Ini Bapak bicara ini berarti bicara sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Pak ya? Iya, itu dasar yang diberikan oleh Allah. Oke. Sehingga kalau nanti terjadi penyimpangan, itu hal lain, tetapi dasarnya diberikan itu. Oke. Ya, untuk kita. Semua manusia diberi hak yang sama. Saya ingat kata Alkitab itu bagus tuh, kabas itu Pak ya. Iya, kabas. Kabas itu maksudnya Diolah, diolah ya. dikuasai, artinya kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bagaimana menguasai. Apakah tanah, tanaman, atau apa saja. Kemudian kita olah, kita manage, kita atur, supaya menjadi sesuatu yang berguna buat diri saya dan sesama. Oke. Harus itu. Jadi kabas itu harusnya positif ya. Sangat positif. Bukan yang kita biasa pakai ya, kebas gitu. Oh ya. bukan, tidak boleh kebas-kebas itu. Jadi kan ada debu banyak-banyak itu kebas. Dikebas. Kebas itu. Nah, itu bahaya, itu Ya, kalau salah. Itu. dikebas itu termasuk pemotongan pohon sembarang di hutan itu Pak. Ah itu salah itu salah. salah. Salah itu tidak boleh itu. Termasuk. Gimana Pak Dar? Iya betul, jadi kuasa yang ada pada diri manusia itu terbatas. Yang pertama kan memang manusia itu jelas creation ya, ciptaan. Ciptaan Allah. Tuhannya yang creator, penciptanya. Hanya memang Tuhan menciptakan manusia kan berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau manusia diciptakan secara kreatio ex nihilo ya, diciptakan dari tidak ada. Dan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sehingga manusia mempunyai spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Oke. Nah, oleh karenanya itu, maka Tuhan juga memberikan tadi, kabas itu, kewenangan yang terbatas untuk mengelola, melestarikan, mengolah, memberdayakan, supaya keberlangsungan kehidupan manusia dan keturunannya itu terjamin, gitu kan? Maka dia diberikan kewenangan itu, kabas tadi. Oke. Jadi jelas di sini harus ada pembedaan yang jelas bahwa manusia dicipta beda dengan binatang. Walau sama-sama punya otak, tapi binatang tidak pakai untuk berpikir. Dari dulu dia punya sangkar burung begitu terus, tidak pakai baja ringan kan. Jadi ini jelas perbedaannya. Tapi menarik tadi Pak Dar katakan, juga Pak Roland katakan, berarti yang dicipta tidak mungkin lebih besar daripada yang mencipta. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kadang-kadang yang dicipta sih mau lebih besar dari yang Menurut dia. Dia menurut dia. itu lagi. Baik, nanti kita lebih dalam lagi untuk memperhatikan bagian ini. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, kami sudah mulai. Mungkin yang baru bergabung, selamat sore. Harap sudah siap kopinya. Bapak-bapak, mari kita nikmati dulu ini. Yang ada di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya.
Nah, tadi saya katakan yang dicipta tidak mungkin lebih besar daripada yang mencipta. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan sejarah manusia kemudian, manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Kalau tidak lebih, paling tidak sama. Nah, ini fenomena ini kan masih ada terus sampai sekarang. Betul. Gimana? Saya mulai dari Padar dulu. Iya, dari mulanya memang manusia diberikan kewenangan karena dia memang lebih unggul dari ciptaan yang lain tadi untuk mengelola semua ciptaan yang lain, baik itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan ya di alam. Itu manusia diberikan kewenangan lah mengelola itu. Dan ketika berada di Taman Eden, dia diperintahkan juga untuk memelihara dan menikmati taman itu. Semua yang ada di situ boleh dinikmati. Tetapi ada batas. Batasnya ialah pohon yang di tengah itu jangan kau makan buahnya. Nah, di situ batasannya. Dia punya kebebasan, tapi kebebasan yang terbatas. Sama juga kuasa diberi, Iya, ada batas. dalam kebatasan, dalam batasnya tertentu ya, yang diberikan itu. Nah, tapi nampaknya di situ kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga kan. Semuanya serba ada nih. Nah, yang tidak ada adalah keinginan untuk menjadi lebih dari dirinya. Dan waktu itu yang lebih hanya Tuhan. Jadi disitulah dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu, iblis, dengan mencobainya, dengan mengatakan, kamu nggak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, menjadi seperti Allah itu sesuatu yang tidak ada pada diri manusia. Maka manusia justru terdorong untuk, wah gimana saya mendapatkan itu. Gitu. Nah, itu saya pikir cikal bakalnya begitu. Oke. Ya, gimana Pak? Ya, menarik ya, benar sekali Pak Dar sampaikan. Tapi yang menarik, manusia itu diberikan kuasa terbatas. Tapi ketika dia melewati batas kekuasaan yang dia diberikan, anehnya dia bukannya jadi hebat, tapi dia jadi malu dan ketakutan. Lucu itu. Kalau baca itu dikasih kuasa, dia lewati kuasa, dia malu, terus dia ketakutan. Maka buat saya memang kekuasaan itu kalau kita tidak hati-hati, kita bisa lihat itu. Rata-rata orang yang menyalahgunakan apa yang dia diberikan untuk mengelola, pasti dia malu. Pasti dia ketakutan. Itu karakter yang akan muncul dalam kehidupan siapapun tanpa kecuali. Sebelum lewat batas itu, dia tidak pernah berpikir tentang malu itu. Iya. Setelah lewat, malu-maluin Pak ternyata. Malu-maluin dan takut-takutin. Susah manusia ini. Kalau kita perhatikan tadi penjelasan Pak Dar itu dengan Pak Roland tadi, berarti ketika manusia keluar dari batas itu, persoalan mulai muncul. Ya. Sekarang bukan hanya merebut itu dari Tuhan, yang tanda petik tidak mungkin. Ya. Sekarang di antara sesama. Betul. Di antara sesama ingin saya yang berkuasa, saya yang mengatur, sampai kemudian anaknya Adam dan Hawa terjadi pembunuhan yang pertama di dunia. Betul. Bagaimana Bapak Ibu lagi, tidak ada ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di sini. Bagaimana menganalisa ini dan kaitkan dengan kehidupan kita sekarang? Karena manusia itu ketakutan dan malu, dia mewujudkannya itu jadi kontraproduktif. Okay. Sehingga timbul untuk kuasai orang dia dengan kekerasan. Dengan langkah-langkah yang justru destruktif. Karena kalau dia wajar, dia lakukan kuasanya itu dalam batas yang dia dipercayakan oleh Allah, dia tidak akan melakukan itu. Tetapi ketika melewatin, dia menutupinya dengan sikap-sikap sifat-sifat seperti itu. Maka kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, dari awal kita temukan menjadi aneh. Ya. Menjadi aneh dalam kehidupan Akhirnya manusia. saling bunuh-membunuh. Iya. Saling tidak percaya. Intrik, Ya. konspirasi. Konspirasi segala macam lah keluar. Berarti serius sekali nih Pak Dar. Ya. Itu jadi masalah kehidupan manusia. Kuasa itu dari satu sisi menolong, memudahkanlah seseorang, Ya. tapi di sisi lain itu berbahaya kepada dirinya. Gimana tuh Pak? Ya, betul. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ron tadi, ketika melampaui batasan yang diberikan, maka justru menghasilkan sesuatu yang negatif, karena dia destruktif kan.
mulai dihantui atau terancam dengan rasa malu, terancam dengan rasa takut. Nah itu berkepanjangan sampai hari ini. Jadi menutupi rasa malu dan rasa takut ini justru dia akan menambah lagi Iya. usaha untuk menutup, justru dia bukan sesuatu yang baru lagi. Ya, itu bahasa akademiknya kan ada yang disebut dengan post traumatic stress disorder. Nah itu ketakutan dalam diri sendiri karena ingin mempertahankan kuasa yang hilang tadi, mau mendapatkannya kembali tidak bisa, mau mempertahankannya. Jadi muncul dalam bentuk otoritarisasi ya, tapi itu bukan dalam bentuk sebagai sebuah keberanian sebenarnya. Itu justru ingin membentengi diri dari rasa malu, dari rasa takut. Itu yang disebut dengan defense mechanism. Nah itu bisa berlaku secara personal pada diri seseorang, tapi juga bisa dalam bentuk kelompok, Betul. secara kolektif. Bagaimana mempertahankan saya dan mempertahankan kita gitu. Istilah Bapak tadi itu apa hubungan dengan post power syndrome? Ya, sindrom kan sesuatu yang terus menghantui ya seseorang, berangkat dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Lalu dia traumatik ketika berjumpa dengan hal-hal yang menjadi pemicu. Sehingga dia pada dasarnya ialah ingin mempertahankan apa yang dia punya sekarang, karena itu yang dia tidak mau hilang gitu. Dia jaga terus itu. Nah ini yang menarik ini. Ternyata kuasa itu kalau diberi mau diambil lagi susah mau lepas ya. Ya karena dia merasa itu nilai hidupnya dia. Nah, itu lagi. Harga diri dia, nilai hidup dia. Padahal kalau kita telusur sebenarnya kuasa itu pemberian. Iya. Betul. Pemberian. Nggak usah dicari pun kalau sudah waktunya dan memang kualifikasinya memenuhi, ya nggak usah ngoyo-ngoyo kan Pak ya. Betul. Nggak usah maki-maki orang, nggak usah nyebar fitnah kan. Iya. Betul. Tapi fakta kan tidak seperti itu. Ya. Coba saya ingin Bapak Ibu nolong saya untuk menganalisa. Sebenarnya apa di balik itu Pak? Kenapa orang sampai bahkan rela itu, keluarga pun bisa jadi korban hanya untuk mencari itu? Ada kecenderungan di manusia itu ada satu kecenderungan untuk bagaimana mengontrol yang lain. Oke. Dominasi ya? Yang mendominasi yang lain. Ada kecenderungan manusia itu karena Tuhan menciptakan dia serupa dengan Allah dan Allah berikan dia hak untuk memberi nama kepada binatang, pohon, mengolah, sampai dia lupa bahwa dia mau mengelola manusia seperti dia mengelola tumbuhan dan binatang. Padahal tidak. Sesama manusia, mereka kalau binatang dan tumbuh-tumbuhan mereka kelola tidak pernah melawan. Waduh, saya jadi ingat nih Pak Roland. Kalau Bapak jelaskan begini, makanya itu kadang-kadang kalau orang-orang yang punya kuasa itu kalau marah itu orang-orang semua dibinatangkan semua. Iya kan? Dilihat kayaknya manusia ini sama aja dengan yang lain. Iya. Wah, berarti serius juga ini Pak. Ingat masa lalu itu. Iya. Wah, piye padar. Iya, memang begitu. Kalau kita merujuk ke peristiwa-peristiwa awal kan ya, yang pertama orang tidak mau dipersalahkan. Dia selalu berusaha menjaga diri bagaimana saya benar gitu kan. Yang kedua, dia selalu ingin mendapatkan pengakuan dan harga diri. Maka ketika persembahannya Kain tidak diterima, wah itu panas hati dia. Yang berujung pada pembunuhan pertama. Dia membunuh 1/4 penduduk bumi waktu itu. Banyak sekali Pak. Benar ya, 4 orang 1 mati ya. Oke Pak. Jadi ekspresinya tuh jadi destruktif sekali kan. Betul. Karena merasa tidak dihargai, kok dia punya diterima, saya enggak gitu. Oke. Nah, nggak tahu Bapak Ibu di rumah lagi mikir apa ini sekarang ini. Ternyata kita bicara tentang kuasa ini sesuatu yang sangat serius. Saking seriusnya ya korban juga kita sendiri manusia sebenarnya. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu di rumah memikirkan hal ini. Tetapi sebenarnya dari rumah pun persoalan otoritas kuasa ini bermula sebenarnya. Betul. Bagaimana Pak Roland? Betul. Coba lihat itu bayi lahir aja. Dia ingin menguasai orang tuanya dengan katakanlah dengan menangis. Menangis itu caranya dia. Cara dia supaya semua perhatian jatuh kepada dia. Oke.
dia ada yang menentukan. I'm the boss. I am the boss. Tapi anak-anak juga begitu, mulai besar sedikit, mulai banting-banting piring gelas atau lempar-lemparin itu kan supaya Banting diperhatikan. pintu. Banting pintu. Padahal dia belajar dari bapak mamanya tuh. Jangan buka rahasia dong. Ini saya ternyata sampai tutup-tutup nih Pak Ron. Sama-sama kita. Gara-gara kopi. Gimana Pak Dar? Iya betul. Jadi orang kan selalu sebenarnya pada waktu dia ingin mendapatkan kekuasaan, pada saat yang sama kan dia sedang kehilangan kekuasaan. Betul. Oke. Itu kan pada dasarnya. Nah sekarang bagaimana Sebentar Pak, kehilangan, kapan dia kehilangan Pak itu? dia kan tadinya diberi otoritas oleh Allah, tapi dia melampaui ambang batas yang Jadi dosa itu ya. Ya, akhirnya kan dia jatuh dalam Dari dosa. situlah kehilangan itu. Iya. Dan semua orang mau mendapatnya Iya. kembali. Udah diusir dari taman, mau balik lagi nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah akhirnya dia terus-menerus ingin mendapatkan kuasa yang melampaui dirinya dengan berbagai macam ekspresi. Salah satunya, apa? Ayo apa? Kuasa gelap. Iya, saya mau Ya kan? katakan itu. Karena kuasa itu kemudian kan nempel di mana-mana gitu. Oke. Ketemu pohon yang lebih berkuasa, dia tunduk pada kuasa itu. Ketemu gunung yang Mengharapkan lebih- mendapatkan Iya, kuasa. kuasa. Dari pohon, dari gunung gitu Iya, Pak ya. itu mau. Lalu ke orang-orang juga kan, ini dianggap orang ini lebih sakti. Orang lebih pinter pintar, yang ya. sebenarnya bodoh ya. Apa hubungannya pangkat dengan ayam merah Pak? Iya. Nah itu kan ekspresi dari itu. Oke. Wah, ini yang gelap ini. Yang gelap, Pak. Kalau yang putih gimana Pak? Mereka membangun persepsi. Oke. Mereka berusaha membangun persepsi. Jadi, nah, kalau saya yang memimpin, ini akan jadi begini. Akan jadi maju. Jadi dia membangun persepsi. Apakah tercapai atau tidak? Apalagi nomor dua. dengan teknologi ini Pak ya. Betul. Semua yang baik yang diungkapkan. Iya. Padahal kita yang tahu natur manusia sebaik-baiknya ya kain kotor juga katanya. Betul. Baik, Bapak Ibu di rumah makin seru percakapan kita ini. Kita sudah sampai menyentuh dari rumah, kita mulai menyentuh keluar, bagaimana ekspresi di luar, di sekitar kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lanjutkan lagi nih. Tapi jangan lupa, nikmati kopinya, temukan solusinya. Coffee Lives. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah bicara sampai, kita sudah katakanlah ini kita sudah sampai bicara akar-akarnya ini. Mulai dari manusia pertama sampai kejatuhan manusia, lalu kita lihat fenomena sekarang. Nah, kita pada segmen sekarang bagaimana memberi solusi. Memberi solusi kepada masyarakat pada umumnya, juga mungkin di antara Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara kita ini, solusinya apa? Saya memang kita pasti pernah mendengar satu kali saudara saya, teman saya, Pak Orias Mudak, Direktur Mind It, dia katakan dia itu seperti kura-kura yang ditaruh di atas pagar. Kura-kura tidak mungkin naik pagar sendiri. Itu berarti kura-kuranya lagi pura-pura. Jadi kura-kura. Padahal dia manusia. Artinya ada yang menempatkan. Betul. Kuasa diberi, wewenang diberi, jabatan diberi, ada yang memberi. Dan dia mengakui itu dari Tuhan. Betul. Nah, apakah ini bisa jadi satu solusi menyikapi kuasa? Iya. Monggo. Saya kira ada dua. Satu dari Tuhan memberikan, tapi yang satu juga dari sesama manusia. Memberikan kepercayaan kepada seseorang ketika seseorang itu dapat dilihat, dapat mengelolanya. Kalau dalam bahasa Alkitab, Allah memberikan rahasianya kepada dia, dan kemudian dari itu dia ternyata dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dia dapat mengelola. Maka secara positif orang mempercayai. Oke. Sebentar Pak, saya potong. Dapat dipercaya itu berarti dia punya kualifikasi tertentu. Betul. Iya. Artinya kalau tidak punya kualifikasi, jangan ngotot. Oh, gitu. betul. jangan. Betul. Iya. Kalau mau dipercaya ya kembangkan diri. Betul.
Yang berkualitas pasti tidak dibuang, pasti dicari. Iya, Begitu Pak? iya, iya. Karena itu buat saya kita harus mempersiapkan diri. Oke. Pertama dengan Tuhan memberikan kepada kita talenta macam-macam. Nah, kepada orang-orang tertentu diberikan talenta untuk menjadi penguasa atau pemimpin dalam batas tertentu. Ya. Diberikan talenta untuk itu karena seorang pemimpin itu harus mampu melihat sesuatu ke depan dengan jelas, mengelola dengan baik dan membuat keputusan yang tepat. Maka dia bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin. Pak Oris Mudak, pasti pemerintah melihat, Tuhan melihat, pemerintah juga melihat. Atau kalau kita melihat Daniel, Yusuf sama punya kemampuan talenta, tapi ketika dipercaya untuk mengelola, Yang tidak dipunya kebanyakan orang. betul. Ya, Ya, tidak semua orang punya. tidak semua orang punya. Ya. Pak Dar tolong saya. Iya. Itu berarti waktu kita bicara tentang kuasa, lalu dihubungkan dengan tugas tertentu pemimpin, itu berarti kita harus berpikir tentang kualitas. Bagaimana Pak? Iya, melanjutkan yang Pak Roland tadi sampaikan, otoritas itu tadinya diberikan oleh Allah ya, oleh Allah. Tapi kemudian dosa, pelaksanaan dari kuasa itu menjadi salah arah kan, tidak mencapai tujuan. Itulah dosa. Maka manusia akhirnya berada di bawah kuasa dosa. Nah, kuasa dosa itu hanya bisa dihancurkan oleh kuasa Allah. Itulah Kristus datang ke dalam dunia, menghancurkan kuasa dosa. Sehingga menjadikan orang yang percaya kepadanya itu menjadi hamba Allah dan dia mendapatkan kuasa Allah. Tadi yang di awal Pak Ferry sebutkan ada exousia, ada dunamos. Sehingga ketika seseorang mendapatkan kembali kuasa dari Allah itu, dia sudah memiliki potensi yang besar. Nah, dunamos itu adalah buah dari Roh Kudus dalam diri orang percaya, dia menumbuhkan banyak potensi. Di sanalah kualitas-kualitas rohani itu dikembangkan sedemikian rupa. Maka ketika seseorang memiliki kuasa yang exousia dan dunamos tadi, dia mendapatkan pengembangan diri yang luar biasa. Saya pikir itu hal yang esensial ya, yang dimiliki. Selain daripada tentu kemudian pengembangan skill, pengembangan pengetahuan, yang juga harus dikembangkan oleh seseorang dalam Kualinya rangka itu ya. meningkatkan kualifikasinya. Kualinya itu penting. Kualinya itu. Untuk mendapat kualifikasi. Oke. Kualinya betul. Mau jadi pemimpin tapi kualinya nggak ada Pak, nggak bisa. Iya. Jadi harus sampai ke sana Pak. Ya, jadi solusinya menghadapi kuasa ini kita punya perspektif yang benar. Betul. Ya. Dari Tuhan dan ada batasnya. Ya. Dalam konteks pemerintahan batasannya paling cepat 5 tahun, paling panjang 10 tahun. Ya. Sehingga kalau nanti tidak menjabat lagi nggak usah stres, Ya. lalu stroke. Ya. Memang pada itu diberi terbatas itu karena ada satu periodisasi untuk mereka bekerja. Ya. Dan manusia itu akan mencapai titik jenuh. Oke. Setiap kita akan titik Tuhan jenuh. sudah tahu. Sudah tahu. Jangan kita sombong. Tahu batas. Ya, Kalau, tahu batas. kalau lewat itu pasti merusak. Pasti merusak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Wah, ini dulu Bapak-Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena sudah ada 7 pertanyaan yang siap untuk kita jawab. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari NN. Ini Nona kah? Kekuasaan yang membuat pemimpin atau penguasa sulit ditemui. Sehingga harus melewati ring 1, ring 2, ring 3. Kecuali berani bayar mahal. Faktanya bukan hanya ada di dunia sekuler. Di kalangan para hamba Tuhan pun demikian. Apakah itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan? Tolong jelaskan kata hamba dalam kaitan dengan kuasa dalam konteks hamba Tuhan. Terima kasih. Oke, ini bagaimana diaplikasikan dalam konteks hamba Tuhan. Jadi kalau mau bertemu saya Pak Roland, saya punya ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Itu ring tinju, ring apa? Ring tinju, ring apa lagi? Ini tergantung. Ya, saya bersyukur ayah saya seorang hamba Tuhan. Ya, sedikit agak sombong, dikenal di dunia juga di mana-mana. Tapi setahu saya beliau itu tidak punya Betul. ring-ring. Ya. Siapa saja bisa bertemu. Memang kadang-kadang saya bertemu dengan 1-2 hamba Tuhan yang pakai ring-ring begitu. Mungkin karena mereka berangkat, menurut saya yang saya perhatikan, mereka berangkat dari
seorang pengusaha, seorang yang berhasil dalam berbagai, dan di mana mereka begitu banyak musuh atau bersaingan, jadi begitu dijaganya mereka. Tetapi saya lihat hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, yang luar biasa, hampir tidak pakai ring-ring gitu. Saya bertemu di beberapa negara bersama ayah saya, mereka itu tidak pernah pakai ring. Jadi kadang-kadang saya juga heran, mungkin latar belakang kehidupan mereka. Tapi kalau mereka merintis dari sesuatu yang sederhana, hidup dengan semua masyarakat, bergaul dengan semua masyarakat dengan wajar, maka tidak perlu ada ring itu. Tidak perlu ada ring. Jadi ring ini hanya semata-mata mungkin keamanan ya Pak? Dari Iya, sekuritas. keamanan atau dalam tanda kutip juga bisa kesombongan. Ya. Keamanan dan kesombongan itu kadang-kadang berjalan bersama-sama. Saya penting. Jadi kalau mau ketemu saya harus lewat ring-ring dulu. Kalau saya hamba Tuhan, Tuhan jaga lebih penting daripada itu ring-ring. Buat apa itu? Tidak kuat itu ring-ring. Pak, saya di sini ring saya punya ada ring Pak. Orang mau cari saya harus lihat satpam dulu Pak. Itu gitu ya. Baik, kiranya menjawab. Lalu yang kedua, Ranti dari Sumut, Sumatera Utara. Sumut ya, semua urusan mesti uang tunai. Shalom, ada orang yang mengatakan bahwa untuk bisa membuat perubahan, kita harus menjadi penguasa atau pemimpin. Saya pikir itu ada benarnya. Pertanyaan saya, bagaimana kita dengan kualitas yang ada pada kita ya, bukan apa pada kita. Yang ada pada kita bisa menjadi pemimpin atau orang yang berkuasa dengan cara yang benar di tengah zaman di mana kita tahu hal itu tidak mudah bagi orang Kristen. Baik, dari Sumut. Tentu ya untuk membuat perubahan ya harus pemimpin, karena dia pemimpin, dia diberi kuasa, wewenang, dia penentu dan bisa menentukan arah perubahan. Tapi bagaimana kita dengan kualitas yang ada pada kita? Iya. Nah, yang ada pada kita ini kan masih relatif. Pak Dar, tolong dulu Pak. Iya, ini menarik sekali ya. Sebuah tantangan fenomena masa kini yang tidak mudah. Kadang masalahnya begitu rumit untuk itu. Tetapi selalu dikenal ada pemimpin itu pemimpin yang formal, ada yang pemimpin yang non-formal leader ya. Dan dua-duanya bisa mempunyai pengaruh. Ada orang yang bisa punya pengaruh kalau dia punya kedudukan sebagai pemimpin formal. Tapi juga ada orang yang tanpa status, tanpa kedudukan formal, dia juga ternyata punya pengaruh yang besar juga di tengah masyarakat. Kembali lagi kualitas itu penting. Iya, betul sekali. Kalau rohani berarti kualitas rohaninya Iya. harus Iya. di situ wibawanya Pak. Iya. Nah, kemudian memang seringkali justru menjadi masalah di tengah masyarakat ketika seseorang atas nama kebenaran-kebenaran rohani gitu ya, kemudian dia berjuang memasuki dunia politik atau dunia apa yang ingin mendapatkan jabatan tertentu, kemudian menempuh cara-cara yang tidak benar, itu juga bertentangan ya dengan prinsip Kristen kita. Wow. Saya kira gini Pak, itu bagus. Saya kira Tuhan Yesus memberikan contoh menarik. Tuhan Yesus waktu pelayanan di tengah-tengah dunia ini, dia tidak punya posisi, tidak punya kuasa. Dia bukan ketua sinode ya? Bukan ketua sinode, bukan ketua yayasan, bukan pemimpin apa. Tetapi karena dia hadir dengan memberikan apa nilai hidup buat manusia itu. Dia memberikan nilai kehidupan kepada manusia. Jadi, dengan kata dan tindakan. saya akan terus bicara kualitas hidupnya itu jelas. Iya, kualitas itu jelas. Sehingga akhirnya dia mempengaruhi. Bahkan mengalahkan semua yang punya kedudukan tinggi. Dikalahkan. Maka sebenarnya kalau kita mau punya kepingin ini membuat perubahan, kualitas hidup kita menentukan. Perubahan mulai dari kita Pak? Betul. Iya. Betul. Oke. Jadi Ranti dari Sumut, perubahan mulai dari Pak Ranti atau Ibu Ranti ini. Baik, yang ketiga Pak Arman dari Manado. Shalom Pak, shalom. Saat ini Tuhan memberi saya kekuasaan sebagai pemimpin di perusahaan, juga di lingkungan rumah saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya menghilangkan kecenderungan like and dislike? Tentu ini kecenderungan like and dislike berhadapan dengan orang yang dipimpin ini Pak. Betul, iya betul. Nah Bapak-bapak berdua yang pernah
dan sedang diberi tugas bagaimana ini Pak menolong Pak Arman. Saya memang pertama ketika saya memimpin itu muncul ini like and dislike, trust and distrust. Tetapi ketika kita membangunnya konsisten, kita berani katakan ini salah, ini benar-benar. Kita berani memberikan reward kepada mereka yang benar, tapi memberikan teguran, tapi bukan pembantaian ya. Teguran dan mendorong untuk maju kepada mereka yang kurang. Kalau kita konsisten, maka kepercayaan akan datang. Oke. Like and dislike itu normal terjadi Jadi awal. Pak, do you like me? Mi jangan. Bagaimana Pak Dar boleh tahu Pak? Iya, betul yang sampaikan Pak Roland itu kan kita memang harus menjaga apa yang disebut jangan sampai jatuh pada disorientasi. Betul. Seorang pemimpin kan tetap harus pada orientasinya pada goal, pada tujuan. Nah, ketika dalam perjalanan menuju tujuan itu berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak kepentingan. Nah, di sana memang konsistensi pemimpin terhadap goal-nya itu harus dipertahankan. Oke, sekarang saya perdalam Pak. Bagaimana mempertahankan itu Pak? Kan kecenderungannya kan kita kalau jadi pemimpin kan unsur subjektivitas perasaannya juga main di dalam. Bagaimana kita supaya bisa mengontrol ini? Ada Bapak-Bapak punya rahasia apakah? Iya, betul. Monggo Pak. Iya, jadi orientasi pada tujuan tadi, kalau itu sedemikian kuatnya, akan menolong seorang pemimpin, utamanya di pemimpin formal ya. Dia akan memimpin sebuah organisasi tertentu. Dan di dalam organisasi, objektivitasnya itu diatur dalam berbagai macam bentuk. Ada aturannya, ada budaya organisasi, ada nilai-nilai. Nah, sebagai pemimpin, dia tetap harus konsisten dengan hal itu. Objektivitasnya terhadap aturan-aturan dan semua budaya itu akan membuat dia tetap sadar pada tujuan, dan dia tertolong, tidak mudah tergoda dengan like dan dislike. Memang betul Pak Dar. Kita sulit masalah perasaan dan segala macam itu memang sulit, kita pasti terpengaruh. Tetapi kalau kita bisa mengajak orang-orang itu secara pribadi, kita jelaskan satu-satu, di sini ada kekurangan atau hal yang positif dari kalian atau yang kurang dari kamu, bisa nggak kamu ubah? Berarti perlu komunikasi Betul. Personal. Sebelum kita kepada lebih komunal komunikasinya. Personal kita bangun. Tapi kita pada waktu bangun komunikasi personal, kita tunjukkan kita trust dia, percaya dia. Bisa jadi yang dislike itu berubah jadi like Pak. Iya. Dan yang like juga bisa jadi dislike oleh karena sebenarnya kan juga bisa jadi ada U di balik B. Iya, betul. Bisa terbalik bisa. Terima kasih Pak Arman punya pertanyaan itu bagus. Tuhan yang memberi. Nah ini berarti tambah satu lagi Pak, kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak harus selalu dengan Tuhan memimpin. Yang berikut dari Manado, si Tumpul dari Manado. Horas. Shalom. Kita tahu bahwa kuasa atau kekuasaan adalah pemberian Allah. Setuju. Tapi faktanya tidak sedikit orang Kristen yang sangat berambisi, bahkan cenderung haus kekuasaan. Ini kalau haus dikasih minum ini. Yang menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan kekuasaan. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa demikian? Kalau Bapak ikut dari awal tadi, pasti Bapak sudah mulai temukan jawabannya. Apakah karena kurangnya pemahaman Alkitab? Lalu bagaimana gereja mempersiapkan anggotanya? Mungkin perlu ada sesi khusus penggembalaan bagi para calon pemimpin. Siap, terima kasih untuk usulannya. Nanti saya kembalikan kepada Pak Roland itu. Ya, mengapa terjadi demikian? Kurang pemahaman Alkitab? Lalu bagaimana gereja mempersiapkannya? Saya kira tidak karena pemahaman Alkitab ya, tetapi memang kita mereka perlu diberikan sedikit pemahaman tentang karunia tiap-tiap orang. Orang-orang itu mempunyai karunia dan kelebihan yang harus juga baik gereja maupun sebetulnya seseorang waktu mau kerja itu ada psikotes ya, kalau atau apa itu ada psikotes. Mau masuk satu perguruan tinggi pun ada psikotes. Itu bisa melihat sebetulnya itu adalah semacam jembatan keledai untuk melihat kamu punya di sini kecenderunganmu.
Nah, kalau orang-orang itu diberikan pengertian, bimbingan, dilatih, disiapkan, maka orang itu akan menjadi bertumbuh kemampuan dari berbagai bidang. Dia bisa memimpin di puji-pujian, belum tentu dia bisa memimpin di khotbah. Misalkan begitu ya. Bisa ada banyak orang. Jadi disitulah yang harusnya kita mulai menyiapkan. Di rumah, dimulai dari rumah. Orang tua itu harus peka kepada anak. Anak-anak, oh anak ini punya karakter begini, dia punya kelebihan di sini. Itu dikembangkan, Itu diarahkan ya, orang diarahkan, tua ya. mengarahkan. Iya. Di sekolah biasanya kita diarahkan di sekolah. Ya. Baik. Nah, Pak Dar, tolong saya, itu pertanyaannya, mengapa demikian? Ada yang haus gitu loh Pak, Iya. haus kekuasaan. Ya kalau dikasih minum apa ini? Cap tikus mungkin selesai kan? Monggo Pak. Ya, kalau kita runut dari percakapan awal kita tadi, jelas natur keberdosaan membuat seseorang akhirnya dikuasai oleh dosa. Nah, salah satunya adalah sikap yang sangat ambisius, ingin mendapatkan kekuasaan dan sebagainya dengan berbagai macam cara. Hanya memang di dalam dinamikanya saya melihat tetap ada dua faktor. Yang satu internal pada diri orang itu sendiri, yang kedua faktor eksternal. Bagaimana dia terkondisi pada situasi tertentu, akhirnya dia juga bisa terprovokasi dengan menimbulkan rasa haus tadi. Nah ini perlu disiasati ini dan ditemukan. Bisa jadi yang bilang haus ini siapa? Ya, Karena bisa jadi pesaingnya juga bilang, ini haus kekuasaan. Padahal Iya. dia lapar. betul. Jadi satu haus dan lapar kekuasaan. Ya kiranya ini menjawab pertanyaan Pak Sitompul. Yang berikut Pak Mel dari Kupang. Shalom. Saya yakin Allah itu maha tahu. Amin. Dalam kemahatauannya, Allah pasti sudah tahu bahwa orang yang ditunjuknya untuk berkuasa akan menyimpang. Wah ini mulai ini. Tapi mengapa Allah masih memberinya kekuasaan? Sebaliknya, mengapa Allah tidak menunjuk orang yang diketahuinya akan menggunakan kekuasaannya dengan baik? Contohnya Raja Ahab. Ya. Jadi, kalau manusia itu bukan robot. Menurut saya manusia itu kan bukan robot, Pak. Jadi Tuhan memberikan kekuasaan dan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari manusia. Sehingga kalau Tuhan memberikan, atau kita semua lah sama aja, bukannya Tuhan. Pak Dar ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi rektor, itu juga ada tanggung jawab. Tidak hanya bebas, karena ada koridor yang dilewati, ada batasan-batasan yang dilewati, yang harus diikutin. Sehingga selama Pak dijalanin itu tidak apa-apa. Itu yang harus kita sadari, Tuhan memberikan. Jadi ini Tuhan maha tahu maka dia kasih batas dari awal, dia kasih batas. Dia sudah kasih tahu, maha tahu, maka dia kasih batas dari awal. Manusia begini loh ya, hanya manusia yang tidak mau tahu ini yang masalah. Apalagi kalau konteks Alkitab, raja-raja ini semua didampingi ada nabi, ada imam. Ya. Jadi Selalu. bukan Allah biarkan begitu saja. Ya, betul. Ada menjaga mereka. Dan begitu lewat batas ada konsekuensinya. Oh ya, ada. Itu Saul itu Tuhan kudeta dia langsung kan, karena dia cukup jadi raja. Tanpa KLB itu Pak. Iya, tanpa KLB. Tanpa KLB. Nggak usah ke Medan bikin itu apa KLB di sana, nggak perlu. Tuhan langsung kudeta, saya ganti kok. Ya, itu. Karena dia hanya dipercaya jadi raja, tapi dia kepingin jadi imam. Padahal dia tidak boleh jadi imam, cukup raja. Ya. Maka sebetulnya kalau bicara kekuasaan, trias politika itu sudah ada di dalam Alkitab dari Ya. pertama. Jadi kita harus tahu bahwa ada raja, imam, nabi. Raja berfungsi untuk berkuasa mengelola kehidupan masyarakat. Imam untuk kepada Allah. Itu nabi untuk menjelaskan batasan-batasan juga apa yang Tuhan mau. Maka raja, imam, nabi ini tiga yang saling melengkapi. Maka kekuasaan tidak pada satu orang. Alkitab mengajarkan dari awal, tidak pada satu orang, diberikan tiga untuk saling menjaga, mengontrol. Ya. Baik. Kita Pak Dar mau tambah sedikit. Iya, kalau diberi contoh misalnya Raja Ahab, itu justru kita melihatnya Tuhan itu tetap pada sikap yang konsisten. Tuhan maha tahu, iya, dan Tuhan tidak pernah bersalah pasti. Nah, ketika Tuhan memilih atau memberikan izin, ada pergeseran antara kekuasaan yang langsung dipimpin oleh Allah
itu bergeser ke monarki, artinya dipimpin oleh raja-raja, itu mulai dari Saul tadi, maka kisah selanjutnya Tuhan konsisten dengan itu. Raja digantikan raja, digantikan raja, digantikan raja. Sehingga kebersalahan di situ tidak pada diri Tuhan, tetapi kemudian dalam kitab pilihan manusia. Dan kemudian jelas ada dua versi raja ya, ada yang berbuat baik di mata Tuhan, ada yang berbuat jahat di mata Tuhan. Itu konsekuensi dari pihak manusianya ya. Tuhan sudah beritahu sebelumnya. Iya, sudah ada. Jangan balik ke salah Tuhan. Ya. Ya. Kamu yang pilih. Sebetulnya Saul jadi raja itu kan sebetulnya pemberontakan manusia kepada Tuhan. Betul. Rajanya kan Allah. Ya. Allah, imam dan nabi kan. Rajanya Allah kan, imam dan nabi. Mereka mau jadi sama dengan bangsa Iya, mau bangsa lain, ya itu konsekuensi. Ya. Konsekuensi mau jadi itu Allah disingkirkan, manusia suruh jadi raja, ya itu konsekuensi. Tapi Tuhan tetap jaga dengan dua itu. Dan kan dia sudah bilang, kalau kamu punya raja nanti Harus begini-begini. begini, Iya, Akibatnya begini-begini, ya sudah itu. Itu sudah. Itu sudah. Itu sudah. Itu su. Sekarang yang ke-6. NN. Shalom Bapak-Bapak. Sekarang ini ada kecenderungan bahwa kekuasaan bukan hanya ada di penguasa, tapi juga rakyat atau orang yang dipimpin. Oke. Demokrasi ya. Sehingga atas nama demokrasi, rakyat menggulingkan penguasa. Bahkan di gereja pun demikian. Jemaat menggulingkan halnya. Jemaat menjatuhkan pendeta. Jika demikian yang menjadi pertanyaan, benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Dan bolehkah jemaat bersikap demikian? Oh, Padar dulu. Tolong dulu, ini suara jemaat, suara Tuhan kah? Lalu suara pendeta, suara apa? Ya, yang pertama saya mau menggarisbawahi dulu bahwa dalam setiap komunitas telah disepakati sistemnya. Apapun. Yang gereja punya sistem pemerintahan juga. Kemudian satu negara juga menentukan sistemnya. Ada yang republik, ada yang kerajaan ya. Gereja ada punya yang sistem kesultanan. pemerintahan juga. Gereja juga punya sistem pemerintahan dan itu sudah disepakati di awal. Dan kemudian semua harus berjalan sesuai dengan kesepakatan itu. Hanya kemudian dalam faktanya kan ada semacam kebutuhan-kebutuhan dalam sistem, di mana ada pandangan, ada keinginan, ada dorongan-dorongan yang tidak sampai. Gitu. Nah biasanya sumbatan-sumbatan dalam organisasi itu yang kemudian memicu banyak konflik. Sampai pada titik tertentu akhirnya kekuatan massa itu digunakan ya dalam rangka membongkar sumbatan-sumbatan tadi. Saya pikir itu yang terjadi. Sehingga termasuk negara kita kan demokrasinya juga bukan demokrasi yang liberal kayak negara-negara lain ya sebenarnya. Sudah ada sistem demokrasinya. Hanya bisa jadi karena ada sumbatan-sumbatan. Itu berarti kembali Pak Roland, itu komunikasi sangat penting. Iya. Bisa kemungkinan yang tadi itu. Suara Tuhan ya suara Tuhan, suara manusia ya suara manusia. Suara manusia tidak bisa jadi suara Tuhan tidak bisa jadi suara manusia. Itu hanya mengatasnamakan. Iya, mengatasnamakan. Jadi istilah-istilah ini tidak tepat. Iya. Tidak ada itu suara demokrasi, itu suara Tuhan. Tidak. Itu suara manusia kok. Manusia ngomong kok. Maunya manusia. Tinggal tadi yang Pak Dar bilang. Kesepakatan mau apa? Jaga dong. Hargai kesepakatan itu. Kalau memang sepakat ya hargailah. Malah bisa bilang suara Tuhan itu nakut-nakuti penguasa. Ini Tuhan. Tuhan juga bilang, saya juga Tuhan. Ini rame. Tuhan, aku tidak pernah bilang gitu kok. Kamu ngarang-ngarang. Gitu. Wah, sepertinya menarik ini. Saya yakin pertanyaan masih banyak. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa, kita akan berjumpa lagi dalam Coffee Live berikutnya. Kita masih membahas tentang topik ini, tentang kuasa. Dan nanti kami akan mendatangkan saudara-saudara atau anak-anak Tuhan yang berkecimpung di sekitar kuasa dan kekuasaan ini. Dan kita akan mendengar sharing mereka lebih praktis lagi karena mereka yang mengalaminya. Nantikan nanti dalam acara kita selanjutnya. Dan waktu kita sudah hampir habis ini. Oh iya, masih ada kopinya Pak? Oh, masih. Ya. Di rumah juga pasti masih ada. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Walau di tengah tantangan, zaman kami datang
Bapak Ibu yang ada di rumah dan semua saudara yang mengikuti Coffee Live pada sore hari ini. Kuasa itu sumbernya dari Tuhan. Kuasa diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan itu ada batasnya. Tapi manusia setelah jatuh dalam dosa suka bermain di pinggir batas dan jatuh keluar justru. Maka kemudian kuasa itu yang tadinya diberikan dengan begitu baik oleh Tuhan supaya manusia bisa berkuasa atas alam semesta ini, mengelolanya dengan baik. Tapi kemudian terjadi kuasa itu disalahgunakan dan akhirnya merusak. Bukan hanya merusak orang lain, tapi merusak diri sendiri, manusia yang diberi kuasa itu. Maka ketika kuasa itu menjadi destruktif, tidak ada jalan yang lain. Semua yang diberi kuasa kembali kepada sumber pemberi kuasa. Tidak ada jalan yang lain, kalau sudah salah ya bertobat. Dan ketika kita menjadi pemimpin dan diberi kuasa, tanggung jawabnya besar. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Mulai dari rumah, tempat kerja, gereja, semua dari Tuhan. Dan sekali lagi, ada batasnya. Kalau sudah tiba waktunya, itu akan diambil. Sekaligus hidup kita juga diambil. Maka semua ada batasnya. Maka ketika kita diberi kuasa, pakailah kuasa itu untuk memberkati banyak orang. Untuk memberikan kehidupan lebih baik kepada orang banyak. Ketika kuasa itu Tuhan berikan kepada kita. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya kelak. Demikian Coffee Live pada sore hari ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kami ingin sampaikan bahwa kita akan jumpa minggu depan lagi dengan topik yang sama. Dan kami akan melibatkan beberapa narasumber dari luar studio untuk memperdalam percakapan kita di sekitar kuasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang masih punya anak muda, nanti malam jam 7 malam ada acara cemilan, cerita milenial anak muda. Dan malam ini topiknya menarik. Mereka biasa pakai, ya biasa anak milenial pakai bahasa-bahasa agak susah sedikit. Insekuritas. Ini masih saudaranya security. Nampaknya mereka, jadi mereka merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Mungkin oleh karena bentuk fisik, mungkin oleh karena kekurangan tertentu. Nah, ikuti acara nanti malam, khususnya anak-anak muda, bagaimana mengatasi perasaan seperti itu. Bagaimana supaya kalian bisa menerima diri. Apa adanya yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Jadi jangan lupa untuk anak-anak muda nanti malam jam 7 dalam acara cemilan. Lalu untuk besok hari Minggu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga bahwa mulai minggu yang lalu, jadi setiap hari Minggu dari Bukit Zaitun, kami mengajak Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami. Jadi ibadah pagi jam 9 pagi, kami biasa menyebutnya sebagai multi generasi. Ibadah kebaktian multi generasi. Dan kemudian malam hari jam 7 itu revival night. Jadi setiap minggu pagi jam 9 dan jam 7 malam Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami untuk mengikuti ibadah dari Batu. Khususnya yang sudah lama sekali tidak KTN. Ini dari siarannya dari Bukit Zaitun. Ya mulai nostalgia sedikit lah. Nanti kalau sudah redah ini pandemi, boleh datang ke Batu. Dan jangan lupa KTN tahun ini 30 Juni sampai dengan 4 Juli. Nah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, Pak Roland bisa online dan offline. Jadi dua-duanya bisa Bapak Ibu yang mau datang, supaya nanti bisa wajahnya keluar di TV juga. Kalau datang di Batu. Jadi jangan hanya lihat wajah kami. Jadi jangan lupa. Lalu hari Selasa sore ada Life is Beautiful. Jadi ibu-ibu punya waktu itu jam 4 sore ya hari Selasa. Dan malamnya berjumpa dengan Pak Dar lagi dalam acara bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Jadi nanti hari Selasa malam itu jadi lebih bijak. Lalu
hari ini kita santai minum kopi. Oh ya, saya baru diberitahu, hari Selasa bicara tentang kutuk. Semua yang ingin bebas dari kutuk harus ikut Selasa malam. Baik, demikian acara kita dan saya ingin sampaikan sampai jumpa minggu depan dalam acara kita Coffee Live. Tuhan Yesus memberkati.